Mas yang kalau sekarang masih 70 miliar, next akan 140 miliar. Seberapa optimis, terus apa kita siap? Optimis sekali. Oke, baik. Jadi transformasi digital di Indonesia itu cukup menarik sebenarnya karena Indonesia memiliki banyak sekali wirausahawan dan wirausahawati yang sangat passionate atau mempunyai misi untuk membantu transformasi digital di Indonesia. Jadi memang banyak sekali yang sudah dilakukan oleh sektor swasta. Yang kami lihat dari segi pandemi COVID-19 setelah itu, pemerintahan juga mulai lebih digitalisasi. Kita melihat sekarang ada banyak sekali kantor-kantor Digital Transformation Office, misalnya di Kementerian Kesehatan yang membantu melakukan peduli lindungi. Jadi dari segi partisipan yang membantu membuat transformasi digital atau mendigitalisasikan Indonesia itu cukup banyak sebenarnya. Tapi apa sih sebenarnya yang kurang? Yang kurang itu satu, keahlian digital, karena kita masih memerlukan sekali sumber daya manusia yang bisa berpartisipasi dalam digitalisasi Indonesia itu. Itu nomor satu. Makanya literasi digital penting sekali. Yang kedua, itu sebenarnya masih kurang ada kepastian hukum atau penegakan hukum dalam dunia digital. Makanya yang kita lihat ada kasus-kasus pinjol ilegal ataupun yang begitu, atau kasus data pribadi diambil, dicolong, itu kan sangat merisaukan ya. Jadi ibaratnya seperti kita masih belum membuat infrastruktur yang cukup aman untuk dunia digital ini yang baru. Jadi makanya sebenarnya walaupun arah ke digitalisasi sudah ada dan sudah ada banyak partisipan dan itu sangat inspiring di Indonesia, tapi yang kurangnya itu masih ada juga dalam segi sumber daya manusia dan dari segi keamanan, pelindungan data pribadi, dan infrastruktur regulasi. Jadi transformasi digital di Indonesia itu lumayan unik ya. Sebenarnya banyak sekali entrepreneur atau wirausahawan dan wirausahawati yang berjuang sekali untuk membantu membangun dunia yang lebih digital di Indonesia. Kita sudah lihat itu dengan banyak sekali startup-startup di Indonesia. Tetapi apa sebenarnya yang kurang ya? Yang kurang itu kita masih memerlukan banyak sekali sumber daya manusia untuk terus membantu dalam usaha itu mendigitalisasi Indonesia, yang bisa membantu juga baik di sektor swasta maupun juga di sektor publik. Karena yang kita lihat juga selama masa COVID, pandemi COVID-19 ini, layanan pemerintah juga mulai didigitalisasikan. Makanya kita lihat misalnya ada Digital Transformation Office di Kementerian Kesehatan yang membantu membuat peduli lindungi dan seterusnya. Jadi selain sumber daya manusia, satu hal yang menjadi tantangan buat Indonesia itu juga satu konektivitas supaya semua warga negara Indonesia juga bisa berpartisipasi dalam dunia digital ini, dan kedua itu infrastruktur yang regulatori. Jadi sebenarnya masih banyak sekali yang belum dijelaskan secara hukum, seperti perlindungan data pribadi, seperti keamanan digital secara keseluruhan. Itu semua harus diperkuat karena kalau tidak, lebih banyaknya kita melibatkan teknologi di dunia realita ini, lebih rapuh juga kalau misalnya belum diamankan. Makanya penting sekali untuk infrastruktur regulatori itu disiapkan dari sekarang. Ya, menarik sekali karena sebenarnya di Indonesia, misalnya ya, saya kenal sistem pembayaran digital. Sistem pembayaran digital di Indonesia itu salah satu yang bertumbuh dengan sangat cepat dan pesat. Kalau misalnya di negara lain masih beda karena situasinya beda. Misalnya ya di Indonesia sekitar 50% memiliki akun bank. Berarti lebih dikit lagi yang memiliki kartu kredit maupun kartu debit, ya kan? Jadi karena itu misalnya kalau ada layanan digital untuk membeli pesanan online e-commerce ataupun food delivery yang lain,
Kan secara tradisional di negara lain mereka menggunakan kartu kredit. Kalau di kita harus menggunakan inovasi yang baru seperti pembayaran e-money dan e-wallet yang digital. Karena itu merupakan salah satu touch point pertama untuk banyak orang yang sebelumnya tidak masuk dalam dunia finansial. Jadi mereka bisa berpartisipasi di dunia digital ini melalui sarana seperti e-wallet dan e-payments. Jadi itu situasi yang sebenarnya unik sekali di Indonesia karena di negara lain mereka tidak mempunyai masalah yang sama, tapi kita seperti meloncati kartu kredit ataupun kartu debit sebenarnya. Apalagi di daerah-daerah yang tidak memiliki akun bank. Menurut saya sih sebenarnya setiap negara itu harus memiliki target yang tersendiri karena sebenarnya harus sesuai transformasi digital suatu negara harus sesuai dengan situasi lokal dan warga negara dan apa sebenarnya yang penduduknya menginginkan dan memerlukan. Jadi kalau misalnya kita mau bilang oh kita mau lebih seperti misalnya ya Amerika atau apa ya mungkin memang dalam beberapa segi betul. Tapi kan tidak semua yang dilakukan di Amerika itu bisa digunakan atau bisa sesuai dengan situasi Indonesia juga. Jadi tidak ada benchmark, tapi setiap negara itu ada beda-bedanya. Jadi misalnya India juga lumayan maju dengan payment system mereka. Mereka akan melakukan suatu regulasi UPI namanya. UPI itu kan standar payment di India yang membantu mendigitalisasi yang sebelumnya menggunakan banyak tunai ya, pembayaran tunai. Jadi dari pembayaran tunai mereka bisa mendigitalisasi dengan infrastruktur UPI ini. Itu salah satu contoh di negara yang berkembang yang sangat sukses. Tapi sukses karena apa? Karena untuk situasi lokal di India. Di Cina misalnya tidak ada standar nasional, tapi mereka memiliki dua digital payment yang lumayan kuat dan yang semuanya juga menggunakan seperti WeChat Pay sama Alipay misalnya. Dan itu kan menunjukkan juga jadi standar nasional itu juga nggak mungkin perlu di setiap negara. Tapi di Indonesia standar nasional QR code, QRIS itu juga membantu sekali karena sekarang para merchant itu tidak harus taruh 5 QR code ya. Jadi cukup satu QR code dan bisa digunakan dengan semua aplikasi. Itu memberi consumer choice atau pemilihan untuk para konsumen dan juga memudahkan untuk para merchant. Jadi mereka cukup menunjukkan satu QR code. Itu beberapa contoh di mana inovasi regulasi untuk memfasilitasikan transformasi digital harus berbeda di setiap negara sesuai dengan situasi lokalnya. Menurut saya sih yang pertama itu satu yang basic, konektivitas dan akses. Itu harus dipercepat dan diperkuat dan dipermudahkan. Maksudnya akses konektivitas itu bukan hanya sekedar akses aja, tetapi affordabilitas juga. Apakah itu murah atau tidak, kemahalan atau tidak. Karena itu kan akan memberi dampak kepada kesetaraan dan kesenjangan sosioekonomi juga dan perkembangan di daerah maupun juga di kota. Itu nomor satu. Yang kedua itu harus ada lebih banyak fokus kepada literasi digital. Itu penting sekali. Literasi digital sekarang sering diabaikan atau dipikir oh nanti para pemuda pasti tahu. Belum tentu. Para pemuda juga di daerah juga mungkin tidak mempunyai literasi digital yang sama seperti para pemuda di kota, ya kan? Jadi penting sekali untuk pemerintah melihat literasi digital sebagai skill yang basic yang diperlukan di dunia yang baru ini, di dunia yang digital ini. Dan yang ketiga itu ya harus dibereskan juga semua infrastruktur regulasi kita, perlindungan data pribadi, keamanan digital. Karena bagaimana kita bisa mengandalkan dunia digital ini dan bagaimana kita bisa berpartisipasi dengan penuh harapan kalau misalnya ada banyak kasus-kasus yang belum ada penegakan hukum
belum ada kepastian hukum, apa sih yang benar dan yang salah di dunia digital. Kan itu harus diregulasikan juga. Kalau tidak ada trust atau tidak ada andalan itu, tidak akan ada adopsi ataupun partisipasi. Karena tujuannya adalah lebih banyak orang untuk berpartisipasi di dunia digital ini dan berkontribusi di ekonomi digital Indonesia. Dan itu tidak bisa kalau tidak ada konektivitas, itu tidak bisa kalau tidak ada literasi dan pengertian, dan itu tidak bisa kalau tidak ada kepastian hukum dan infrastruktur regulasi yang sudah sesuai dan bisa diandalkan. Perspektif baru, jadi misalnya seperti dari segi pemerintahan kan mereka memikirkan kebijakan dari melihat kebijakan sebelumnya ataupun kebijakan negara-negara lain. Tapi kan ini dunia yang baru ya, inovasi yang baru. Regulasi untuk dunia yang baru ini mungkin tidak bisa menggunakan cara-cara yang lama juga, ya kan? Contoh, kalau misalnya kita melihat dunia kripto, ya kan, kripto itu kan sebenarnya besar sekali. Mau bicara tentang token, aset, ya kan, kripto aset, ataupun mau ngomong tentang metaverse atau decentralized finance atau DeFi, itu kan banyak sekali seginya. Tidak bisa diregulasikan semua itu secara keseluruhan dengan satu regulasi yang pengawasnya cuma satu. Karena misalnya decentralized finance itu apa? Decentralized finance itu layanan keuangan digital juga yang tidak tersentralisasi, ya kan? Jadi ya jelas harus ada juga input dari pengawas dan otoritas jasa keuangan misalnya, ataupun dari Bank Indonesia, ataupun dari Bapepti kalau misalnya dari segi investasi, ya kan? Jadi lebih banyak kolaborasi antara agensi-agensi yang berbeda karena ini adalah inovasi yang berbeda. Jadi nggak bisa lagi di dalam box-box yang sebelumnya, ya kan? Nggak bisa, oh ini cuma wewenangnya satu agensi, ini wewenangnya satu agensi. Harus ada kolaborasi antara agensi. Itu nomor satu. Yang kedua, seringkali orang lupa bahwa karena kripto dan metaverse dan Web 3.0 itu adalah sesuatu yang dibangun secara tidak tersentralisasi, tidak ada juga yurisdiksi. Jadi tidak ada perbedaan antara negara. Makanya lebih penting lagi forum G20 ini. Karena semua negara harus berkoordinasi tentang bagaimana mereka mau meregulasikan dunia yang baru ini. Dengan tidak menghambat inovasi juga kan, karena inovasi ini sangat bagus dan berpotensi. Tapi bagaimana kita bisa juga memastikan perlindungan konsumen. Bagaimana kita juga bisa memastikan keamanan digital, dan seterusnya. Itu semua penting ada kolaborasi antar negara karena dunia digital ini tidak melihat perbatasan negara, ya kan? Ini dunia digital itu melebihi itu dan suatu fenomena yang global, gitu. Gimana? Ya. Jadi mungkin dari secara praktis dulu ya, yang kita lakukan sebagai Y20 itu menyiapkan komunike. Komunike itu adalah poin-poin di mana kita semua negosiasi antara semua negara-negara G20 dan para pemuda negara-negara G20 tentang apa saja area yang harus diprioritaskan oleh para pemimpin kami. Jadi itu step yang pertama dan kita sedang melakukannya sekarang juga sebenarnya. Negosiasi karena apa? Penting sekali itu komunike itu harus disepakati oleh semuanya secara musyawarah mufakat, yaitu secara konsensus total. Tidak boleh ada satu orang yang disagree. Jadi itu nomor satu. Yang kedua setelah itu kita menyampaikan komunike itu kepada para pemimpin kami. Dan kita terus berinteraksi dengan working group lain dan engagement group lain di keluarga besar G20. Dengan melakukan itu, harapan kami adalah mereka mengingat terus perspektif dari para pemuda. Ujung-ujungnya, program atau implementasi dari kebijakan dan rekomendasi kebijakan dari baik G20 ataupun G20 harus dilakukan di negara-negara masing-masing. Karena G20 adalah forum internasional, wewenangnya untuk melakukan atau mengimplementasikannya di level negara itu tergantung kepada negara masing-masing dan mereka punya abilitas atau mereka punya
fokus untuk mengimplementasikannya. Ya. Sejauh ini ada berapa program yang diusulkan Y20 ke presidensi G20? Seperti yang saya katakan kan kami masih di tahap negosiasi. Jadi sebenarnya kita masih bicara semua secara keseluruhan semua isu-isunya yang seperti dikatakan ada 4 isu dan di setiap 4 isu atau area prioritas ada lagi banyak subtopik atau working group. Jadi ini dalam 2 bulan ini kami masih berdiskusi tentang itu. Lalu dari hasil diskusi itu harapan kita itu kita semua sebagai para pemuda negara G20 bisa masing-masing berbicara dengan representatif dan perwakilan negara kami masing-masing untuk di forum G20-nya. Untuk Indonesia, untuk transformasi digital, menurut saya sih yang 2 itu konektivitas sama literasi digital. Itu menurut saya yang paling penting. Basic sekali mungkin, tetapi penting sekali. Karena kalau tidak di-fix sekarang, yang jelas setelah masa pandemi, jelas banget dunia digital itu sudah terintegrasi sekali. Kapan akan di-fix, ya kan? Kapan akan diperbaiki situasi itu? Jadi itu yang saya ingin tekankan dari segi Indonesia. Jadi misalnya kita mau bicara dengan Kementerian Pendidikan ataupun dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memasukkan program literasi digital secara formal di misalnya program pendidikan nasional, ya kan? Ataupun juga untuk melakukan lebih banyak inisiatif mensosialisasikan literasi digital kepada seluruh masyarakat, bukan hanya pemuda, tapi seluruh masyarakat, supaya mereka semua bisa terlibat juga. Dan itu juga bisa membantu untuk mencegah, misalnya ada pinjaman online yang ilegal. Jadi mereka lebih ada pengertian tentang apa sebenarnya yang benar dan apa yang sebenarnya yang seharusnya lebih diawasi gitu. Sebenarnya yang Dana Indonesia dan Y20 lumayan separate dalam segi apa yang saya lakukan di Y20 itu mewakili para pemuda, bukan mewakili perusahaan saya. Namun demikian, apa yang kita lakukan dan kerjakan di Dana Indonesia itu sangat seiring dengan tujuan-tujuan di Y20. Karena Dana juga bekerja keras sekali untuk memperluas inklusi keuangan di Indonesia, ya kan, melalui metode pembayaran digital. Di Y20 juga yang saya kerjakan itu inklusi di dunia digital secara keseluruhan. Dan apa yang membantu itu karena kerjaan saya di Dana, saya tahu juga apa sih tantangan kita sebagai startup untuk bisa membantu inklusi keuangan di daerah-daerah. Dan itu merupakan contoh-contoh yang real, yang contoh-contoh yang nyata, yang saya bisa gunakan untuk menginformasikan cara untuk kebijakan di segi Y20 dan G20 bisa lebih membantu. Karena kan kita semua tahu dari bahwa transformasi digital dan perkembangan kemajuan Indonesia itu memerlukan semua stakeholder, ya kan, yang sering dikatakan pentahelix ya. Jadi dengan saya berpartisipasi di sektor swasta, saya tahu juga apa sebenarnya yang kita bisa lakukan di sektor swasta, tapi apa yang diperlukan dari pemerintahan dari segi kebijakan. Karena bukan seperti, pemerintahan itu yang harus berinovasi terus. Menurut saya, inovasi itu adalah, it's not the duty of a policy maker. Bukan suatu kewajiban untuk yang pembuat kebijakan. Tetapi itu adalah passion untuk entrepreneur. Atau itu adalah yang diinginkan oleh para wirausahawan dan wirausahawati. Jadi sebenarnya kita beruntung sekali di Indonesia udah mempunyai startup sektor yang begitu bagus dan begitu dinamis yang membantu memajukan Indonesia. Apa sih yang missing? Apa yang kurang? Itu yang kita harapkan bisa disampaikan juga ke para pemimpin di negara-negara G20. Ya, menurut saya sih iya.
pertama-tama saya harus bilang nothing against TikTok. Kita nggak promosi, kita nggak sponsor atau gimana. Tapi sosial media dan media sosial itu kan cara berinteraksi untuk setiap orang. Dan TikTok merupakan salah satu sarana yang berbeda untuk mengkonsumsi entertainment, ya kan? Atau untuk berinteraksi dengan sesama based on interest. Karena kan For You page atau FYP kan berbasis dengan apa yang kamu tertarik dengan, ya kan? Jadi itu memang salah satu inovasi yang cukup menarik. Namun demikian, sebenarnya yang saya katakan sebelumnya itu lebih keprihatinan saya bahwa Indonesia jangan sampai hanya menjadi konsumer, jangan sampai hanya menjadi pengguna aja, tetapi juga kita ada pemuda-pemuda yang hebat yang bisa membangun juga aplikasi-aplikasi karya bangsa, ya kan, untuk bangsa Indonesia. Bukan berarti kita tidak terima juga yang dari luar bagus sekali, tapi lebih bagaimana kita sebagai negara bisa lebih produktif di dunia, di ekonomi digital Indonesia. Gitu. Tentu saja ada support dalam segi orang tua saya harus sabar sekali menunggu saya kalau misalnya minta makan malam, karena kan misalnya untuk negosiasi G20 kan ada banyak sekali dari negara-negara yang berbeda. Jadi waktu yang paling tepat untuk semuanya itu sekitar jam 7 malam sampai jam 10 malam. Which is lumayan telat ya untuk kita di Indonesia, tapi itu justru lumayan pagi untuk delegasi yang di Amerika misalnya. Jadi itu salah satu pengorbanan, jadi nggak bisa makan malam bersama, mereka harus pengertian. Sering juga kan saya pergi ke keluar kota, ke Palembang untuk pra-KTT pertama, ke Lombok pra-KTT kedua. Ya, mereka juga membantu kasih moral support dan mengantar saya ke airport. Seperti begitu. Reaksi pertama keluarga waktu keluarga saya lumayan shock sih sebenarnya, karena mereka nggak tahu bahwa saya juga tahu-taunya apply buat Y20. Saya infoin secara garis besar aja, oh ya by the way ini ada Y20. Mereka kan pernah dengar tentang G20 karena itu di mana-mana di Jakarta sekarang ada spanduknya di mana-mana kan. Terus lalu pas pertama kasih tahu, mereka lumayan bangga, tapi tambah shock ketika mereka melihat bahwa ini sebenarnya tanggung jawab yang lumayan besar. Tapi mereka sangat suportif dan memberi moral support selama ini. Perasaan saya menjadi delegasi. Waktu kepilih bangga tentu, tapi juga merasa tanggung jawab yang besar. Karena kalau misalnya saya tidak membawa aspirasi para pemuda Indonesia, nanti saya tidak mau mengecewakan mereka juga. Jadi itu salah satu hal yang saya ingatkan terus, ya kan. Ini suatu tugas yang dikasih dan saya mempunyai kehormatan yang besar untuk bisa mewakili. Makanya saya akan melakukan dengan sebisa mungkin, ya gitu. Ya, itu pertanyaan yang bagus sekali sebenarnya, karena yang dari kita dengar dari para pemuda, mereka ingin sekali terlibat. Mereka bingung juga bagaimana kita bisa terlibat untuk membantu mempertingkat atau meningkatkan layanan digital di pemerintah setempat, ya kan. Jadi itu sesuatu yang kita juga lagi pikir, strategi apa yang sebaiknya kita lakukan. Nggak bisa kan juga dari pusat, harus ada juga inisiatif dari provinsi. Karena memang Indonesia kan memiliki otonomi daerah, dan setiap provinsi dan daerah memiliki wewenang juga untuk daerah setempat. Yang kita ingin lakukan adalah kesadaran di level nasional, di mana setiap pemerintah provinsi juga bisa lebih suportif kepada inisiatif dari para pemuda di setempat. Itu yang penting, karena kalau misalnya attitude itu belum diubah dan dikasih tahu dari nasional, silahkan ini bisa dilakukan di level nasional, nggak harus tunggu-tunggu dari pemerintah pusat ataupun begitu.
jelas pemerintah pusat bisa membantu dengan memberi guideline atau memberi framework untuk bagaimana berinteraksi dengan para pemuda. Itu pun juga sesuatu yang saya pernah tanya di salah satu talk show sebelumnya. Kita bicara dengan Pak Setiaji yang Chief of Digital Transformation Office di Kementerian Kesehatan. Mereka barusan kemarin announce atau mengumumkan bahwa mereka ada hackathon, seperti mirip hackathon lah ya, di mana para pemuda bisa bantu untuk menginovasi untuk layanan kesehatan di Indonesia secara digital. Itu kan salah satu program yang bagus sekali yang bisa melibatkan para pemuda untuk kemajuan negara. Dan itu di level kementerian. Itu harus dilakukan juga di setiap level. Karena jangan merasa seperti pemerintahan itu beda dengan kita. Kita harus terlibat juga dalam kepemerintahan dan kebijakan mau di setempat atau nasional. Para pemuda harus lebih terlibat dan para pejabat juga harus terbuka dengan keterlibatan itu dari para pemuda. Optimis sekali. Sebenarnya menurut saya itu sebenarnya data yang mungkin underestimate potensi ekonomi digital Indonesia. Karena yang seperti kita tahu, sektor ekonomi kita di Indonesia banyak juga yang masih informal, yang masih belum di record ya, masih belum dicatat. Jadi sebenarnya ada banyak potensi sekali di pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Apakah kita siap? Sebenarnya itu yang makanya saya bilang literasi digital dan partisipasi dari para pekerja yang berahli digital harus ditingkatkan. Karena kalau tidak, pertumbuhan ekonomi digital ini bisa kemungkinan hanya dirasakan oleh sebagian dari masyarakat yang kecil. Dan itu menjadi sumber kesenjangan. Dan itu yang kita sayangkan. Nggak mau sekali itu terjadi sebenarnya. Makanya kita harus siapkan Indonesia, penduduk Indonesia untuk transformasi ini. Untuk ekonomi digital ini yang baru. Dan harus ditingkatkan keahlian digital mereka, harus ditingkatkan literasi digital mereka, harus ditingkatkan juga konektivitas dan akses supaya lebih setara di seluruh Indonesia.